kerajaan Majapahit gimana sejarahnya? Terus Gajah Mada itu siapa? Hayam Wuruk itu siapa? Mau tahu kisah Hayam Wuruk? Atau kisah Sang Pati Gajah Mada? Yuk nonton ini sampai habis. Nah, gengs, kalian tahu gak sih apa itu kerajaan Majapahit? Jadi, kerajaan Majapahit adalah suatu kerajaan di Pulau Jawa yang bercorak Hindu yang didirikan oleh Raden Wijaya yang bernama asli Tajasa Jayawardana pada abad ke-13. Nah, masa kejayaan Majapahit ini ataupun masa kekuasaannya diperkirakan terjadi dari tahun 1293 Masehi di masa kekuasaan Raden Wijaya sampai dengan tahun 1527 Masehi di masa kekuasaan Raja Prabu Brawijaya ke-8. Nah, gengs, konon asal-usul dari penamaan Majapahit pada kerajaan Majapahit ini berawal dari ditemukannya buah maja atau wilwa yang ketika dimakan rasanya itu terasa pahit ataupun tikta. Nah, dalam hal tersebut, para pekerja yang sedang membuka lahan di hutan yang bernama Tarik menamakan hutan tersebut sebagai Majapahit. Nah, gengs, selama ratusan tahun berkuasa, Majapahit tercatat pernah mengalami berbagai macam masa, mulai itu masa kebangkitan, masa kejayaan, dan juga masa kehancurannya. Masa kehancuran Majapahit berawal dari sejumlah pemberontakan yang ada di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri. Sedangkan masa kejayaannya diduga berawal dari ambisi Majapahit untuk memperluas kembali wilayahnya ataupun memperluas lagi wilayahnya, terutama sejak Panglima Kerajaan Majapahit yang bernama Pu Gajah Mada ataupun Mahapati Gajah Mada mendeklarasikan suatu sumpah yang bernama Sumpah Palapa untuk merealisasikan keinginannya memperluas wilayah Kerajaan Majapahit ini. Nah, pemimpin yang memimpin Majapahit di masa kejayaannya ataupun maharajanya bergelar Maharaja Sri Raja Sanagara atau nama lainnya adalah Hayam Wuruk. Keberadaan Hayam Wuruk ini tercatat dalam prasasti yang bernama Prasasti Prapanca Sarapura yang diduga berangkat tahun 1337 Masehi, dan juga kuat dugaan prasasti ini dibuat ataupun diciptakan di masa kekuasaan Ratu Tribuana Tunggadewi yang berkuasa sejak tahun 1328 Masehi hingga tahun 1350 Masehi. Nah, Ratu Tribuana Tunggadewi ini merupakan ibu dari Raja Hayam Wuruk tersebut. Nah, gengs, jadi Sumpah Palapa adalah sumpah yang dikemukakan oleh Panglima Majapahit pada saat itu, yakni yang bernama Pu Gajah Mada ataupun Mahapati Gajah Mada. Nah, isi dari Sumpah Palapa ini berkenaan mengenai ambisinya untuk menguasai seluruh Nusantara ataupun memperluas kekuasaan Majapahit ini. Nah, isi dari Sumpah Palapa ini adalah: lamun haus kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palap. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Saram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Ada beberapa pendapat dari berbagai pakar yang mengartikan isi dari Sumpah Palapa ini. Menurut pakar Sri Munandar tahun 2010 menyebutkan amukti palapa berarti memakan buah palapa. Sementara menurut Jude Mulder 2006 menjelaskan bahwa palapa dalam amukti palapa itu sama halnya dengan kata palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno. Hayam Wuruk merupakan Raja Majapahit keempat yang menggantikan ibunya, yaitu Tribuana Tunggadewi, dan berkuasa pada tahun 1350 Masehi hingga pada tahun 1389 Masehi. Kemudian beliau ini memperistri putri dari Wijaya Rajasa yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Paduka Soti. Tak hanya memiliki wilayah yang luas dan besar, namun kerajaan Majapahit juga memiliki perekonomian yang pesat pada zamannya. Mayoritas masyarakat kerajaan Majapahit kala itu berprofesi sebagai petani.
Sisanya berprofesi sebagai pedagang dan pengrajin. Tak hanya itu, komoditas kerajaan Majapahit juga didukung oleh komoditas rempah-rempah, daging, dan komoditas lainnya. Lancarnya komoditas perekonomian di kerajaan Majapahit didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai pada kala itu, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Hayam Wuruk yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan kerajaan Majapahit. Salah satu buktinya tertulis pada Prasasti Trowulan atau Prasasti Canggu. Isi dari prasasti tersebut adalah menceritakan tentang peraturan melintas atau penyeberangan di wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Pelabuhan Canggu sebagai pelabuhan sungai juga ditunjang oleh aktivitas perdagangan yang bisa menopang perekonomian bidang perdagangan kerajaan Majapahit. Prasasti Canggu menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk telah menugaskan seorang pegawai tingkat rendah atau Panji Magrabaya. Tugasnya yaitu menjaga titah raja yang dituliskan pada lempengan perunggu atau prasasti, di mana pegawai yang telah mendapatkan mandat itu harus mau melayani orang-orang yang ingin menggunakan perahu untuk menyeberang melalui sungai. Keberadaan pelabuhan Canggu saat itu dianggap memberi kontribusi banyak pada kerajaan. Dalam prasasti ini telah disebutkan berbagai hak istimewa yang diberikan pada para penjaga lokasi penyeberangan sungai. Kemajuan dan ketenaran Majapahit di zaman Hayam Wuruk ini. Babad Gajah Mada merupakan sastra Bali. Dikisahkan ada seorang pendeta muda bernama Empu Suradharma Yogi yang memiliki istri bernama Narirati. Nama Narirati diberikan oleh seorang guru yang bernama Empu Suradharma Wiyasa. Empu Suradharma Yogi membuat sebuah rumah di sebelah selatan lembah Tulis dan tetap membiarkan istrinya untuk tetap tinggal di daerah pertamanan. Dewa Brahma yang mengetahui hal tersebut semakin gencar mendekati Narirati karena ia terpikat dengan Narirati yang memiliki paras yang cantik. Kemudian pada suatu hari peristiwa tidak mengenakan terjadi pada Narirati, yaitu diperkosanya ia di sebuah gubuk sepi oleh Dewa Brahma. Narirati yang mengalami hal tersebut mengadu kepada sang suami yaitu Empu Suradharma Yogi. Sang suami yang mendengar hal tersebut tentunya marah dan membawa Narirati untuk pergi mengembara selama berbulan-bulan. Ketika Narirati melahirkan, sampailah mereka di sebuah desa bernama Desa Mada, tepatnya terletak di Gunung Semeru. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang bayi tersebut tidak langsung diasuh oleh Empu Suradharma Yogi dan Narirati. Kemudian bayi tersebut diasuhlah oleh kepala Desa Mada. Karena kedua orang tuanya sibuk bertapa di Gunung Plambang, meminta permohonan pengabulan doa agar anaknya diberikan keselamatan dan kejayaan. Dari cerita di atas mengenai Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya yakni Mahapatih Gajah Mada, kita dapat mengambil banyak amanat yang berharga. Pencapaian yang diperoleh keduanya dalam kemajuan Majapahit tidaklah mudah. Banyak sekali cobaan dan rintangan yang ada, namun dengan kerjasama, konsisten, dan kerja keras, kita dapat secara perlahan mencapai keberhasilan. Kita juga sudah seharusnya memiliki jiwa yang pantang menyerah dan lebih banyak merenung. Berpikirlah sebelum bertindak, karena tindakan kita menentukan masa depan kita. Janganlah gegabah jika kita tidak ingin gagal di masa depan kita. Nah, di situ Canggu. Arya. Ini ya. So, gimana? Batasin.